Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Diva, NIM 202131012. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang sudah diberikan oleh Bapak Irfai Fatur Rahman. Berikut adalah soal nomor 1. Bentuk gabungan terkait adalah kata yang penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Gabungan kata dapat membentuk kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Berikut adalah penulisan kembali bentuk gabungan. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola umum dan khusus, atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian awal. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menalar kegiatan kita menjatuhkan laptop, HP, atau benda yang lain. Kita akan berpikir bahwa benda tersebut akan jatuh. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola khusus dan umum, atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian akhir. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menjatuhkan sendok dan ternyata jatuhnya ke bawah. Kita menjatuhkan garpu dan jatuhnya pun sama ke bawah. Berarti kita menyimpulkan bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. Berikut pembahasan soal nomor 3. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks yang menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya, cerita rakyat yang semulanya berupa sastra, lisan ditranskripkan, nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Sedangkan transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Contoh, huruf Arab atau ba dilambangkan dengan huruf Latin atau B dibaca B. Selanjutnya kita membahas soal nomor 4. A. Program usaha. A. Tahap persiapan program. B. Penerimaan warga belajar. C. Pemilihan penyelenggara. D. Pemilihan ketua kerja usaha. Memiliki dua bagian, yaitu 1. Musyawarah, 2. Ditunjuk. Membahas soal nomor 5. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang, antara nama orang dan gelar yang disandingnya, dibubuhi tanda koma. Apabila di belakang nama terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar menggunakan tanda koma. Berikut ada 5 perbaikan tulisan gelar yang salah menjadi benar. Selanjutnya kita membahas soal nomor 6. Tanda baca elipsis bisa digunakan untuk 1. Penulisan kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis ditulis dengan cara titik-titik, spasi titik-titik. Tanda ini dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Yang kedua, penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai juga untuk menggunakan atau menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada bagian yang hilang. Tanda siku biasa digunakan untuk 1. Mengapit keterangan, dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelasan, yang sebelumnya kalimat penjelasan ini sudah bertanda kurung. Yang kedua, mengapit huruf, kata, atau kelompok. Tanda kurung siku ini biasa dipakai dalam hal pengoreksian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa ada kesalahan atau kekurangan huruf pada aslinya. Next, kita membahas ke soal nomor 7. Yang pertama ada generalisasi. Proses penalaran berdasarkan pengamatan atau sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Di dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu ditunjang atau dibuktikan dengan fakta-fakta. Contoh, data statistik dan sebagainya, dan merupakan spesifikasi atau ciri khusus sebagai penjelasan lebih lanjut. Contoh, murid laki-laki itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Murid perempuan itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah.
Generalisasi, semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Yang kedua ada analog. Analog adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengundang persamaan. Kalau Anda gemar tanaman hias, tentu saja Anda mengenal dengan baik cara dan merawat dalam taman. Pada dasarnya, proses merawat taman dengan merawat anak dalam keluarga, keduanya sama-sama memerlukan keterampilan dan perhatian khusus. Diperlukan keterampilan mengolah tanah dan membentuk pupuk, seperti memberi perhatian khusus, yaitu menyirami tepat waktu, agar kelak memberi hasil yang memuaskan. Begitu pula dengan merawat anak, pada anak diperlukan keterampilan memberikan makanan yang bergizi, membentuk kepribadian, serta perhatian khusus, yaitu memberikan kasih sayang agar kelak anak tumbuh dengan sehat, cerdas, dan bermoral baik. Sebab akibat kausalitas. Proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan dengan kausal ada 3 jenis, yaitu 1. Sebab akibat, 2. Akibat sebab, 3. Sebab akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua, demikian seterusnya hingga menimbulkan beberapa akibat. Contoh, paragraf sebab akibat. Harga beras dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi. Kenaikan harga-harga tersebut mencapai 2 kali lipatnya dari harga semula. Oleh karena itu, biaya hidup anak kos atau para perantauan terutama di kota-kota besar bertambah mahal. Contoh paragraf akibat sebab. Mereka kini mendekam di penjara. Pertama, mereka mabuk-mabukan di tempat umum. Kedua, mereka membuat keributan di tempat umum. Yang ketiga, mereka membunuh orang-orang secara membabi buta. Dan yang terakhir, mereka melawan petugas ketika ditangkap. Itulah sebab-sebab mereka di penjara seumur hidup. Contoh paragraf sebab akibat 1, akibat 2. Pasokan beras di pasar tradisional pun semakin lama semakin menipis sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan beras. Hal ini mendorong pemerintah melakukan impor beras dari negara tetangga dengan harapan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pangannya selama menunggu hasil panen berikutnya. Membahas soal nomor 8. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan khusus atau minor. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Contoh sederhana. 1. Premis mayor, jika hujan saya naik becak. Contoh kedua, premis minor, sekarang hujan. Contoh yang ketiga, konklusi, saya naik becak. Selanjutnya soal nomor 9. Pengertian konjungsi adalah kata penghubung atau kata sambung. Menurut Hasan Alwi, penulis Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 2010, konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua atau satu bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Adanya konjungsi akan membuat suatu kalimat dapat dipahami dan dimengerti sepenuhnya, ibarat rantai yang menghubungkan satu dengan yang lainnya hingga menyatu. Jenis konjungsi. 1. Konjungsi aditif adalah kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan. Itulah mengapa jenis yang satu ini sering juga disebut dengan kata penghubung gabungan. Yang kedua, konjungsi adversatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatukan kontras. Yang ketiga, ada konjungsi klausa. Klasifikasi kata penghubung yang satu ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, konjungsi temporal berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi di dalam teks serta terdapat suatu hasil. Intinya, ingat kata temporal yang berarti waktu. Jadi contohnya adalah kata penghubung yang menyatakan waktu. Pembahasan soal terakhir nomor 10. Wacana narasi merupakan jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian. Biasanya juga tidak berurutan tapi alurnya ke sana kemari. Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konflik. Selain alur cerita, konflik dan susunan kronologis.
Ciri-ciri wacana narasi ada dua, yaitu berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, ada kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi. Berikut ini adalah contoh wacana narasi. Yang kedua ada wacana deskripsi. Jenis wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu cerita atau imajinasi tentang suatu hal. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan hal tersebut. Ciri-cirinya ada 1. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. 2. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Yang ketiga ditandai dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan detail atau terperinci. Yang ketiga digunakan kata-kata yang bersifat evaluatif yang terlalu abstrak. Dan yang terakhir umumnya menggunakan kata-kata yang bersifat objektif dan menggambarkan sesuatu. Berikut contoh wacana deskripsi. Yang ketiga, wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Karena proses atau prosedur suatu aktivitas, wacana ini isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan dan memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Ciri-cirinya ada 3, yaitu 1. Data faktual, yaitu suatu kondisi yang benar-benar terjadi, ada, dan dapat bersifat historis tentang bagaimana suatu alat bekerja. 2. Suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Yang terakhir ada fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendiriannya. Berikut adalah contoh wacana eksposisi. Yang keempat ada wacana argumentasi, merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan baik logis maupun emosional. Ciri-cirinya ada 3, yaitu 1. Berisi argumen-argumen sebagai upaya pembuktian suatu pendapat atau sikap. Yang kedua, bertujuan meyakinkan pembaca agar mengikuti apa yang dikemukakan penulis. Yang ketiga, menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Berikut adalah contoh wacana argumentasi. Dan yang terakhir, ada wacana persuasi, merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Ciri-cirinya 1. Persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Yang kedua, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Yang ketiga, persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian. Selanjutnya ada kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Yang kelima ada persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang. Dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Dan yang terakhir, persuasi memerlukan fakta dan data. Berikut adalah contoh wacana persuasi. Sekian penjelasan dan jawaban soal UAS dari saya. Terima kasih. Saya Kanaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.